Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngajak kalian semua dalam sebuah perjalanan yang, wah, luar biasa. Kita akan mulai dari pusat planet kita yang panas banget sampai ke barang-barang yang ada di rumah kita. Ini dia kisah tentang bumi dan semua kekayaan yang ada di dalamnya. Pernah kepikiran gak sih, dari mana sebenarnya semua barang yang kita punya itu datang? Coba deh, lihat sekeliling kalian sekarang. HP yang lagi dipegang itu kan isinya mineral yang digali dari tempat yang jauh banget. Baju yang kita pakai dari tanaman. Tembok rumah dari pasir dan batu. Semuanya itu punya titik awal, punya asal-usul yang seringkali nggak kita sadari. Nah, dari sinilah kita akan mulai penelusuran kita. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan menyelam ke dalam bumi buat kenalan sama rumah kita ini. Terus, kita akan coba pilah-pilah kekayaan alam yang ada. Setelah itu, kita sambungin semuanya ke kehidupan kita sehari-hari. Dan terakhir, kita akan coba intip sedikit ke masa depan, kira-kira apa selanjutnya buat kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mengenal rumah kita, bumi. Ya kan? Logis ya. Sebelum kita ngomongin isinya, kita harus kenal dulu sama wadahnya, yaitu planet kita sendiri. Yuk, kita mulai dari bagian yang paling dalam. Jauh di bawah kaki kita, ada lapisan super tebal yang namanya mantel bumi. Ini bagian terbesar dari jeroan planet kita. Coba bayangin, ini tuh bukan batu padat yang keras, tapi lebih mirip, karamel super kental yang panas banget. Dan dia terus bergerak, pelan banget. Nah, gerakan inilah yang bikin benua kita geser, yang membentuk gunung-gunung, dan bahkan jadi penyebab gempa bumi. Biar gampang bayanginnya, kita pakai analogi buah persik aja. Nah, kita ini hidup di kulitnya yang super tipis. Mantel bumi itu, ya daging buahnya yang tebal. Kebayangkan sekarang skalanya, betapa kecilnya permukaan tempat kita hidup dibanding isi planet ini. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi ke bagian biji dari buah persik kita, inti bumi. Ini nih, mesin pemanas raksasa planet kita. Isinya bola besi dan nikel yang panasnya bukan main. Tapi yang paling krusial, gerakan di dalam inti bumi ini menciptakan medan magnet, semacam perisai nggak kelihatan yang melindungi kita dari radiasi matahari yang berbahaya. Sumpah, tanpa medan magnet ini, kehidupan di bumi itu nggak akan mungkin ada. Oke, tadi kita udah lihat ke dalam, sekarang kita lihat ke atas. Planet kita ini kan nggak cuma punya jeroan, tapi juga punya selimut gas pelindung, yaitu atmosfer. Nah, kita semua ini hidup di lapisan paling bawah, namanya troposfer. Disinilah cuaca terjadi, tempat kita napas. Di atasnya lagi ada stratosfer. Disitulah letak lapisan ozon yang terkenal itu, perisai super penting yang juga melindungi kita dari radiasi matahari. Oke, lanjut ke bagian 2. Tadi kita udah kenalan sama wadahnya. Sekarang kita bedah isinya. Gimana sih para ilmuwan mengelompokkan semua kekayaan alam yang melimpah ruah ini? Yuk kita lihat. Nah, ini pertanyaan bagus. Sumber daya alam kan banyak banget macemnya. Dari air yang kita minum, sampai logam langka buat bikin HP. Gimana coba cara ngaturnya biar nggak pusing? Untungnya, para ilmuwan punya beberapa cara cerdas buat mengelompokkan semuanya. Ini penting banget biar kita bisa lebih gampang paham dan tentunya lebih bijak dalam mengelolanya. Oke, pengelompokan pertama dan mungkin yang paling sering kita dengar bisa diperbarui atau nggak bisa diperbarui. Gampangnya gini, yang dapat diperbarui itu sumber daya yang bisa pulih lagi. Contohnya, energi matahari, ya kan? Mataharinya ada terus. Hutan juga, asal kita kelola dengan benar, pohon baru bisa tumbuh lagi. Nah, lawannya adalah yang tidak dapat diperbarui. Ini stoknya terbatas. Sekali kita pakai, ya habis. Contoh paling jelas ya bahan bakar fosil kayak minyak dan batu bara. Begitu dibakar, ya udah, hilang selamanya. Konsep ini penting banget karena inilah akar dari perdebatan soal energi dan lingkungan di seluruh dunia. Cara ngelompokin yang lain adalah berdasarkan asalnya. Dari makhluk hidup atau benda mati. Yang dari makhluk hidup disebut hayati atau biotik. Jelas ya, ini contohnya tumbuhan dan hewan. Tapi, ada yang menarik nih. Ternyata bahan bakar fosil kayak minyak dan batu bara itu juga masuk kategori hayati. Kenapa? Karena mereka itu asalnya dari sisa-sisa makhluk hidup purba yang terkubur jutaan tahun. Nah, kalau yang dari benda mati disebut non-hayati atau abiotik. Contohnya ya air, udara, tanah, dan mineral-mineral kayak besi. Terakhir kita bisa lihat dari fungsinya buat kita. Gampangnya, ini buat apa sih? Kalau sumber daya itu kita olah jadi barang, misalnya biji besi jadi baja buat mobil, itu namanya sumber daya materi.
Kalau kita pakai buat menghasilkan tenaga, misalnya gas alam dibakar buat listrik, itu sumber daya energi. Nah, kalau kita pakai lahannya buat tinggal atau bertani, itu namanya sumber daya ruang. Jadi cara pandang ini fokus banget ke kebutuhan manusia. Oke, sekarang bagian yang paling seru. Kita bakal sambungin semua konsep tadi ke kehidupan kita sehari-hari. Gimana sih wujud nyata sumber daya alam ini dalam benda-benda di sekitar kita? Ini jembatannya dari teori ke praktek. Coba kita mulai dari tumbuhan. Peran mereka itu fundamental banget buat kita. Dan bukan cuma soal makanan loh. Baju katun yang kita pakai, meja kayu di rumah, bahkan ban mobil kita yang dari karet. Semua itu dari tumbuhan. Belum lagi obat-obatan penting yang bahan dasarnya juga dari tanaman. Bisa dibilang, mereka ini pahlawan tanpa tanda jasa bagi peradaban modern kita. Begitu juga dengan hewan. Jelas, mereka sumber makanan penting buat miliaran orang, tapi perannya lebih dari itu. Wool dari domba yang jadi jaket hangat, kulit yang jadi tas atau sepatu, itu semua dari hewan. Mereka udah jadi bagian dari budaya dan, tentu saja, bagian krusial dari keseimbangan ekosistem kita. Nah, jangan lupa juga sama harta karun yang ada di bawah tanah. Aktivitas pertambangan ini bisa dibilang mesin penggerak ekonomi modern. Kenapa? Pertama, jelas, buat memenuhi kebutuhan mineral di dalam negeri. Kedua, mineral ini diekspor dan jadi sumber pemasukan yang gede banget buat negara. Ketiga, industri ini membuka lapangan kerja super luas. Dan keempat, untuk mendukung semua itu perlu dibangun jalan dan pelabuhan baru yang artinya infrastruktur negara jadi lebih maju dan bermanfaat buat semua. Kita udah jalan-jalan cukup jauh ya, dari inti bumi sampai ke barang-barang jadi. Sekarang, di bagian terakhir ini, kita coba tarik kesimpulan dan lihat ke depan. Jadi apa selanjutnya? Jadi intinya begini, dari inti bumi yang ngasih kita perisai magnet, sampai tanaman yang jadi makanan kita, dan mineral yang jadi bahan baku HP kita, ternyata setiap benda di sekitar kita itu bisa kita lacak balik ke sumber daya alam. Kalau dipikir-pikir, kita ini benar-benar terbuat dari bumi. Beneran loh, secara harfiah. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan penutup dan mungkin yang paling penting dari semuanya. Sekarang kita tahu dari mana semua ini datang dan kita juga tahu kalau sebagian sumber daya itu terbatas. Kita jadi punya pilihan kan? Gimana caranya kita menyeimbangkan apa yang kita butuhkan sekarang dengan kelestarian planet ini buat generasi nanti? Ini bukan pertanyaan gampang dan jawabannya harus kita cari bersama-sama.